Halo teman-teman, video ini akan menjelaskan tentang gizi seimbang dan pemanfaatan sinar matahari untuk pencegahan diabetes mellitus. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian dari DM sendiri, yaitu penyakit kronis degeneratif ditandai dengan kadar gula yang ada di dalam darah mengalami kenaikan. Karena kelenjar pankreas penghasil hormon insulin rusak sehingga terjadi gangguan metabolisme dan dapat menimbulkan komplikasi. Gula darah dikatakan normal jika gula darah puasa kurang dari 110 mg per dl. Bila diukur sesaat setelah makan, kurang dari 140 mg per dl. Begitupun selanjutnya bisa dilihat dari tabel berikut ini. Pada umumnya, DM dibagi menjadi dua tipe 1 dan tipe 2. DM tipe 1 yaitu DM tergantung insulin, atau disebut juga insulin dependent diabetes mellitus. Diabetes ini berkaitan dengan pankreas yang tidak dapat memproduksi insulin atau pankreas yang mengalami kerusakan dalam menghasilkan insulin. DM tipe 2 yaitu DM tidak tergantung insulin atau disebut juga non-insulin dependent diabetes mellitus. Dalam hal ini, pankreas mampu membuat insulin, tetapi insulin yang dihasilkan tersebut tidak cukup jumlahnya, sehingga menyebabkan kadar gula darah akan naik. Ketidakcukupan insulin yang dihasilkan disebabkan karena beberapa faktor. Apabila satu atau kedua orang tua menderita diabetes, maka anak akan berisiko terkena diabetes. Sistem kekebalan tubuh menghancurkan sel yang memproduksi insulin, sehingga tubuh kehilangan kemampuannya untuk membuat insulin. Selain itu, virus atau zat kimia bisa merusak kelompok sel yang ada di dalam pankreas. Semakin banyak sel yang rusak, maka semakin besar kemungkinan seseorang terkena diabetes. Faktor utama terjadinya DM tipe 2 antara lain pola makan atau gaya hidup tidak sehat, tidak melakukan aktivitas fisik, obesitas, serta merokok dan alkohol. Selanjutnya akan membahas tentang gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pedoman gizi seimbang memiliki 4 pilar penting untuk mencapai beberapa tujuan gizi seimbang. Pada dasarnya, prinsip ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan mempertahankan berat badan normal. Berikut ini adalah 4 pilar atau prinsip gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi makanan beragam. Beraneka ragam tidak hanya makanan yang bervariasi, tetapi juga termasuk makanan yang seimbang, jumlahnya cukup, dan dilakukan dengan teratur. Yang kedua, membiasakan hidup bersih. Bila kita berperilaku hidup bersih, maka akan menghindarkan diri dari sumber infeksi. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik, salah satunya dengan olahraga, karena sebagai upaya untuk mempertahankan antara zat gizi keluar dan zat gizi masuk. Aktivitas fisik juga berfungsi untuk memperlancar sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh. Prinsip yang terakhir yaitu menjaga berat badan normal. Yang dimaksud dengan berat badan normal untuk orang dewasa adalah apabila IMT atau indeks massa tubuhnya sebesar 18,5 sampai 25,0. Selanjutnya, ada 10 pedoman gizi seimbang. Yuk disimak. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Semakin beragam jenis makanan, maka semakin mudah kebutuhan gizi yang dipenuhi. Diperhatikan pula segi keamanannya yang harus terbebas dari segala macam bahaya. Setiap orang diharuskan untuk selalu bersyukur dan menikmati setiap makanan yang hendak dimakan, salah satunya dengan berdoa sebelum makan. Banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Sayur dan buah mengandung sumber energi seperti vitamin, mineral, dan serat pangan. WHO menganjurkan 400 gram per orang per hari agar konsumsi sayur dan buah untuk hidup yang sehat, atau 250 gram sayur dan 150 gram buah. Konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Sumber protein terdiri dari protein hewani maupun protein nabati. Kebutuhan pangan hewani dan nabati sebesar 2-4 porsi per hari. Biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang sering dikonsumsi dan mengandung karbohidrat. Contohnya seperti beras, jagung, singkong, ubi, dan produk olahannya. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Maksimal konsumsi per hari untuk gula 4 sendok makan, natrium 1 sendok teh, lemak atau minyak 5 sendok makan. Apabila dikonsumsi lebih, maka akan meningkatkan resiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Biasakan sarapan. Sarapan dilakukan sebelum jam 9 pagi yang berfungsi untuk memenuhi 15-30% kebutuhan guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif.
Bagi remaja dan orang dewasa, sarapan dapat mencegah kegemukan. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Air yang dibutuhkan tubuh remaja dan orang dewasa sekitar 2 liter atau setara dengan 8 gelas sehari. Air juga harus aman dan terbebas dari kuman penyakit dan bahan berbahaya. Biasakan membaca label pada kemasan. Label adalah keterangan tentang isi, jenis, komposisi, dan hal penting lainnya yang terdapat pada kemasan. Keterangan tersebut membantu konsumen untuk mengetahui bahan yang terkandung dalam makanan atau minuman. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Mencuci tangan dengan baik dan memakai sabun akan mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke makanan yang hendak dimakan sehingga tubuh tidak terkena kuman. Lakukan aktivitas fisik dan pertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik dikatakan cukup bila dilakukan selama 30 menit per hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Mempertahankan berat badan normal dilakukan dengan memperhatikan pola konsumsi makanan dengan susunan gizi seimbang. Selanjutnya, ada 7 pesan gizi seimbang untuk remaja. Jangan di-skip ya. Biasakan makan 3 kali sehari. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selama sehari, dilakukan dengan makan secara teratur 3 kali sehari. Makan pagi dengan cukup serat, membantu turunkan kandungan kolesterol darah. Konsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Protein dibutuhkan tubuh karena berfungsi untuk pertumbuhan, mempertahankan sel yang sudah terbentuk, dan untuk mengganti sel yang sudah rusak. Konsumsi protein hewani sebesar 30% dan nabati 70%. Perbanyak konsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Anjuran konsumsi sayuran lebih banyak daripada buah karena buah mengandung gula, ada yang sangat tinggi dan ada juga yang jumlahnya cukup. Batasi konsumsi buah yang sangat manis dan rendah serat. Biasakan membawa bekal dari rumah. Dengan membawa bekal, maka tidak perlu jajan dengan makanan yang kualitasnya tidak bisa terjamin. Batasi makanan cepat saji dan cemilan. Hal ini diperlukan karena sebagian besar mengandung tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak baik. Jika berlebihan, akan berisiko terkena penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan jantung. Biasakan sikat gigi 2 kali sehari. Setelah makan, biasanya terdapat sisa makanan yang tertinggal di sela gigi. Membersihkan gigi diperlukan untuk menghindari pengeroposan atau kerusakan pada gigi. Yang terakhir, hindari merokok. Kebiasaan merokok harus dihindari sejak dini karena perilaku merokok dapat membahayakan orang lain. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu vitamin D dan pemanfaatan sinar matahari. Vitamin D dan diabetes, apa sih hubungannya? Kekurangan vitamin D telah dikaitkan dengan timbulnya diabetes. Vitamin D berperan dalam mempertahankan pelepasan normal insulin oleh sel beta pankreas. Vitamin D memiliki manfaat yang berguna untuk mencegah diabetes. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa vitamin D dapat meningkatkan sensitivitas insulin sehingga bisa menurunkan kadar glukosa dan risiko diabetes tipe 2. Vitamin D adalah vitamin yang dapat diserap oleh tubuh melalui jaringan lemak. Vitamin D memiliki banyak fungsi, sehingga banyak ditemukan reseptor vitamin D di dalam tubuh seperti mengatur tekanan darah, metabolisme glukosa, dan reproduksi. Kejadian kekurangan vitamin D dalam darah cukup besar. Hal ini terjadi karena kurangnya paparan sinar matahari dan rendahnya asupan vitamin D. Perolehan vitamin D dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu peroral yang berasal dari makanan dan cara biosintesis provitamin D menjadi vitamin D aktif dengan bantuan sinar matahari. Manfaat lainnya dari vitamin D dapat mencegah obesitas dengan menghambat pembelahan sel lemak. Vitamin D dapat merangsang produksi insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga membuat tubuh tidak mudah lapar dan terjadi penurunan lemak. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya adalah susu, ikan, telur, tempe dan tahu, keju, bayam, kedelai, dan lain sebagainya. Salah satu cara memanfaatkan sinar matahari adalah dengan berjemur. Sinar matahari yang baik adalah pada pagi hari pukul 7 hingga pukul 9. Dianjurkan sekitar 10-15 menit sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Paparan sinar matahari dikatakan cukup ketika kulit sudah mengeluarkan keringat. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mengaplikasikan ilmunya di kehidupan teman-teman semua. Semoga kita terhindar dari berbagai macam penyakit degeneratif, terutama penyakit diabetes.